Di lapangan, kamu harus maksimal, kalau tidak, itu tidak sopan kepada lawanmu. Pertandingan selesai merah menang. Kamu terlalu baik. Kamu menang lagi. Nona keras kepala bertemu lagi. Bertemu lagi. Mas baik hati. Bagaimana anjing kecil itu? Berkat kamu Shi Xiaoqi di tempatku, sudah jadi tiran kecil yang sombong. Si Xiaoqi. Marga Mushi. Presiden muda Xi, teleponmu berdering. Untuk memenangkan si Qian, sepertinya aku harus cari cara lain. Bagaimana? Sangat hati-hati bahkan tidak mau sebut namanya. Ada pesta amal besok malam. Dapatkan undangan. Dan kirim ke si Qian. Yang dilanda masalah dari dalam dan luar, dia pasti akan datang. Dan saat Chen Guanlan tahu dia akan hadir. Dia juga akan bergegas menemuinya, sebelum aku. Aku ingin tunjukkan padanya. Siapa yang lebih jago? Apa rencanamu? Mau ngapain? Pak Chen, saya dari Nancheng Putra Shi Wanshan Shikian, salam kenal. Anda pasti putra bungsu keluarga Shi yang baru pulang dari luar negeri? Salam kenal. Dongzi, kok kamu tahu kalau Shikian pasti akan minum gelas anggurmu yang sudah dibubuhi obat itu? Aku nggak yakin. Jadi aku menyuap pelayan itu untuk menaruh obat di setiap gelas anggur. Kamu nggak takut orang lain yang minum? Saat si Qian mengambil gelas anggur, pelayan akan menyingkirkan semua gelas lainnya. Di sini banyak orang, siapa yang bakal sadar? Sekarang, obatnya mulai bereaksi. Kalau ada kesempatan cocok di masa depan, saya bisa memfasilitasi kerjasama kedua keluarga kita. Permisi, saya keluar sebentar. Silakan. Mangsaku akan segera muncul. Terbius? Kamu tersesat. Mas baik hati. Dongzi Shikian punya penyakit jantung, obat tidur yang kamu berikan padanya, bisa bikin detak jantungnya melonjak. Dia bisa kena serangan jantung kapan saja. Laporan keuangan Dongzi Shikian membawanya. Ingat untuk waspada. Bangun. Nona keras kepala. Ini sudah 2025, masih pakai trik kuno trik obat bius? Triknya kuno nggak masalah. Asal berhasil. Tuan baik hati, aku dengan baik hati ngasih kamu es batu biar efek obatnya minimal, jariku bukan penawarnya. Nona bandel. Siapa namamu? Kang Yatong. Karena kamu begitu niat dapetin aku. Kamu pasti udah nyelidiki aku tuntas. Jadi, kenapa kamu kasih aku obat? Ada tempat yang selalu aku pengen capai, tapi tempat itu terlalu tinggi, aku butuh tangga ke awan. Buat naikin aku ke situ, gimana kalau aku bilang? Presiden muda Shi, kamu bisa jadi tangga ke awan itu? Rencana terbuka yang jujur banget. Tapi kamu terlambat. Nona Yatong, sebelum nyelidiki aku, bukankah kamu selidiki latar belakang keluarga Shi? Aku kayaknya nggak bisa bantu kamu sekarang. Ketua muda Shi. Sebaliknya, menurutku,
Menangani efek obatmu sekarang adalah prioritas utama. Kenapa ini terjadi? Kenapa remnya gagal? Biarkan ibu melihatmu sekali lagi. Tidak, kumohon. Ibu. Jangan. Kamu mimpi apa? Aku mimpi tentang ibuku. Sekian. Aku tahu situasi keluarga Si saat ini. Ingin go public. Aku bisa membantumu. Tidak ada makan siang gratis. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku ingin kamu, setelah kamu menguasai keluarga Si, menjadi sekutuku. Aku harus mengalahkan pesaingku. Dan menjadi milik ayahku. Satu-satunya pewaris. Dalam 3 hari. Kembali ke keluarga Shi untuk menemui ayahku. Sudah hampir seminggu, dan kau cuma bisa memberikan ini ke keluarga Shi? Jumlah yang sangat kecil, tidak berguna. Besok saya akan bertemu kepala keluarga Si Wanshan. Bagus. Belajarlah dari cara kakakmu. Ya? Chen Dongzi, kemenanganmu tidak akan bertahan lama. Kamu cantik, dan gaunnya juga cantik. Dan kamu berhasil menonjolkan nuansa unik gaun ini. Kalau begitu, yang ini. Bagaimana kau tahu? Aku suka kepingan salju. Sepertinya kamu suka. Aku suka semua tentang musim dingin. Dulu aku juga punya sepasang anting kepingan salju. Tapi sayang, terjadi kecelakaan. Dan aku kehilangan satunya. Itu diberikan ibuku. Anting yang tak ada duanya. Dongzi, malam ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Sudahlah, jangan dibahas. Ayo. Ayah ini yang kusebutkan padamu Kang Yuan Kiao putri Presiden Kang Yatong. Halo Om. Putri Presiden Kang. Bukankah namanya Kang Xinyi? Kamu ketawa apa? Kaku banget sih, pantes aja keluarga Shi sekarang jatuh banget. Kang Yuan Kiao punya 2 putri, satunya Kang Xinyi. Yang satunya, aku, Kang Yatong. Papa, Kenapa kamu tiba-tiba pulang ke negara? Padahal banyak urusan di perusahaan. Masa kamu nggak ngurusin? Contohlah kakakmu Xinyi. siap. Presiden Shi. Masih ragu sama identitasku sekarang? Untung aku sudah antisipasi dan sudah atur dengan Kang Yuan Kiao. Adik perempuanmu sudah berhasil mendapatkan kepercayaan Shi Wanshan. Kamu ngapain aja selama ini? Maaf, Pak. Selama ini, aku lihat adik bungsu sudah hampir berhasil. Jadi aku nggak lanjutin lagi. Jadi, jauh dari istrimu dan aku, kamu bisa apa lagi? Keluar! Hati-hati, Tuan Muda. Apapun caranya, setelah nona kedua berhasil, ambil laporan keuangan keluarga Shi dan bawa ke aku segera. Ayah sangat senang denganmu hari ini. Selama kamu tampil baik, aku jamin kamu akan cepat naik di keluarga Chen. Kamu nampak sangat cantik hari ini. Aku tidak bisa menerima pujian seperti itu dari Tuan Muda Shi. Hari sudah larut,
Aku harus pulang dulu. Sampai jumpa besok. Tuan Muda Shi, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, melakukan sesuatu yang pantas untuk malam indah ini. Kemarin untuk menebus kesalahanku. Jadi, bagaimana dengan sekarang? Ini dianggap sebagai apa? Kamu dianggap melakukan kesalahan yang sama lagi. Boleh? Laporan keuangan keluarga Shi. Ketemu. Sepertinya, aku harus terus membayar atas kesalahan pertamaku. Dalam 3 hari, membuat salinan persis serahkan padaku. Omong-omong, atur pengejaran. Udah bangun? Pagi-pagi gini, ngapain lihatin aku? Kamu kelihatan cantik. Ikut aku ke pesta malam ini. Sainganku yang ngadain. Tiap kali dia lihat aku datang sendiri, dia ngejek aku lama. Hari ini, bantu aku jaga muka, oke? Nggak, Ikut aku. baik. Oh, Shikian. Jual semua yang kamu punya buat nyewa kencan murahan, biar jaga muka di pesta ulang tahunku. Nah, kamu cuma pakai trik murahan ini buat bertahan hidup aja. Membodohi orang buta. Tetap sama dia, kamu habis. Tunggu aku di sana sebentar. Baiklah. Proyek energi baru itu yang dulu keluarga Fangmu mau lakukan, aku dapat. Tahu nggak, mau gimana lagi, unta kurus lebih besar dari kuda. Shikian, yang tertawa terakhir, tertawa paling baik. Tunggu saja. Pak Fang, selamat ulang tahun. Semua orang sudah siap. Maaf, Shikian. Ya Tong. Kemunduran keluarga Shi kalau sampai Fang Ting tahu, mungkin gak bisa disembunyiin dari seluruh Nancheng. Besok, aku kirim kamu beberapa dokumen keluarga Shi. Tunjukkan ke ayahmu. Baik. Pasti preman kiriman Fang Ting. Setelah aku turun dari mobil, langsung kunci mobilnya. Apapun yang terjadi di luar, jangan keluar, paham? Tapi, Jangan bantah, ikuti perintahku. Para preman bayaran sudah datang. Kau dikirim Fang Ting, bilang ke Raja Neraka. Tangkap dia. Chen Dongzi. Untuk mengungkap kebenaran tentang kematian ibu. Entah dengan cara curang atau tipu daya. Semua upaya yang kau lakukan selama ini. Jadi,
Jangan lembek. Baiklah, kawan-kawan, ayo. Bagus. Kau tidak apa-apa. Sekian. Maaf, sekian. Laporan keuangan ini. Aku harus mendapatkannya. Dongzi, barangnya sudah dapat, kita harus pergi sekarang. Laporkan hasil misi kita. Untuk mencapai puncak grup Chen. Berapa langkah lagi harus kutempuh? Berapa banyak lagi yang harus kulakukan? Mungkin itu salah. Dongzi kita sudah sampai sejauh ini. Aku tahu. Setelah nona kedua berhasil, dapatkan laporan keuangan keluarga Shi, segera serahkan padaku. Setelah itu, aku akan tetap di sisimu. Kok bisa? Jangan turun. Yatong. Tidak. Nona kedua Chen, liontin yang kamu tukar, dan kamu bawa pergi. Pada intinya, sama dengan replika yang kamu buat, keduanya palsu. Laporan keuangan asli keluarga Shi, dari awal sampai akhir, tidak pernah ada di dalam kalung ini. Sekian. Jadi selama ini kamu mempermainkanku? Identitas aslimu adalah nona kedua dari grup Chen. Dong, Zi. Kamu menonton aktingku dari awal. Ya, aku lihat sejauh mana kau mau pergi demi laporan keuangan. Tadinya aku merasa agak bersalah padamu. Permainan selesai. Tuan muda Si. Selamat tinggal. Chen Dongzi. Ini yang asli. Laporan keuangan keluarga Shi yang tidak bersih. Tapi hanya setengahnya ada di sini. Bawa kembali ke Presiden Chen, katakan padanya, jika dia ingin setengah lainnya, aku punya permintaan lain. Apa itu? Jadi tunanganku. Bertunangan denganku. Dongzi, bukankah kamu selalu ingin mencapai puncak? Waktu yang tepat, aku juga ingin melindungi keluarga Shi. Kenapa kita tidak bersatu? Setengah dari laporan keuangan keluarga Shi. Setengah. Apa permintaan lain yang Shi Qian buat untuk menyerahkan setengahnya? Dia ingin aku bertunangan dengannya. Dia ingin perlindungan dari keluarga Chen. Pertunangan. Dia benar-benar bermain kartunya dengan baik. Jadi, apa yang kamu pikirkan? Ambil kembali liontin ini. Jika Presiden Chen menanyakan sesuatu, ikuti saja apa yang dia katakan, katakan apapun yang perlu. Untuk sisanya, saat dia ingin menemuiku, serahkan padaku. Aku yakin bisa keluar tanpa cedera. Kalau begitu besok, bawa Shi Qian menemuiku. Baik. Tidak mau tinggal untuk makan malam denganku? Akhir-akhir ini, seluruh perhatianku tertuju pada Si Qian. Aku pergi. Dongzi semakin menjadi seperti seorang pewaris yang berkualitas. Jangan salahkan aku, karena begitu ketat padanya. Dia adalah putri kita. Soal bagaimana Dongzi membenciku, asalkan dia bisa tumbuh. Yang lain tidak penting. Keluarga Shi sedang kacau balau saat ini. Aliansi pernikahan dengan keluarga Chen memang jalan keluar terbaik. Tapi,
Apa yang membuatmu berpikir aku pasti setuju, Shichian? Tim riset farmasi dari keluarga Shi baru saja mengembangkan obat anti kanker baru, tingkat keberhasilannya mencapai 85% yang langka. Hanya tinggal satu langkah terakhir sebelum dirilis ke publik. Dengan jaringan intelijen Bapak yang luas, tentu tidak ada berita yang luput dari Bapak. Jadi, saya terus mengurung tim ini di laboratorium penelitian selama ini. Saya mengerti maksudmu. Setelah obat baru ini diluncurkan, lanskap keluarga bangsawan akan berubah total. Kemampuan keluarga Shi saat ini tidak cukup untuk menanggung semua dampak berikutnya yang akan dibawa oleh peluncuran obat baru ini. Jadi, kamu datang kepadaku, atau lebih tepatnya, kamu mengincar putriku. Benar? Ya, bukan Dongzi yang memasang jebakan ini untukku. Akulah. Memanfaatkannya. Saya ingin hak distribusi bersama untuk obat anti kanker ini, dan keluarga Shi mengalah 5 poin persentase. Setuju. Namun, proyek obat anti kanker harus diambil alih oleh Dongzi. Jangan pulang. Diskusikan dengan ayahmu. Ayahku kurang sehat, jadi sekarang, keluarga Shi berada di bawah kendaliku. Wen Renjing, bukankah ku bilang, biarkan aku sendiri sebentar. Kamu? Aku sudah pergi. Tapi di jalan, aku mikir kamu mungkin bakal kesal malam ini. Sikian. Kita selalu hanya mitra yang saling menguntungkan. Di sini nggak ada orang. Nggak perlu terus pura-pura. Pertama kali kita bertemu, aku kira kamu atasan yang cantik dan angkuh. Tapi kamu memberi anjing liar selimut hangat. Kedua kali kita bertemu, kamu bagaikan matahari pagi, tersenyum sambil bilang mau 3 ronde denganku. Saat itu, aku pikir dalam hati, wanita yang aneh dan rumit banget. Cuma akting untukmu. Aku tahu siapa kamu, dan aku tahu persis kenapa kamu mendekatiku. Tapi aku tetap ikut akting. Bohong kalau aku bilang nggak mikirin keuntungan. Tapi, aku ada rasa untukmu sejak pertemuan pertama. Betul? Merasa sesuatu? Kamu pikir, kita ini hubungan yang saling menguntungkan. Bilang ini. Pantas? Waktu makan malam ini. Waktu aku bilang aku manfaatin kamu, dan Presiden Chen hanya suruh aku lepas 5 poin keuntungan, kamu pegang tanganku, dan terus gemetar, kamu sangat kesal. Kamu peduli sama ayahmu. Dan kamu peduli sama pendapatnya. Jangan terlalu lancang menganalisis aku. Aku nggak peduli, dan aku pasti nggak kesal. Dongzi. Kalau entah gimana Tuhan yang mengatur pertemuan kita. Kenapa kamu nggak coba percaya sama aku? Wen Renjing, datang menemui saya selarut ini, ada apa? Dongzi, sejak aku diadopsi oleh ibumu dari panti asuhan. Sudah 15 tahun sekarang. Kamu selalu menjadi asistenku yang paling terpercaya. Selama ini kalau kamu tidak ada di sisiku, saya tidak akan sampai sejauh ini. Kamu sudah punya perasaan pada Shikian, kan? Wen Renjing, kamu sudah melampaui batas. Aku agak mabuk malam ini. Anggap saja aku mabuk, aku tidak akan mengungkitnya lagi. Aku pergi. Selarut ini masih mengerjakan urusan bisnis? Ya. Tapi untungnya, aku hampir selesai. Jadi akhirnya aku bisa lega. Dongzi,
Ada kesalahan dalam data dari departemen proyek. Aku harus tinggal di perusahaan untuk memperbaikinya. Setelah selesai aku akan datang menemuimu. Baik. Sinyal GPS terputus di sini. Ada sesuatu yang terjadi pada Dongzi. Maaf, Pak Chen. Andai saja saya yang pergi menjemput Dongzi. Bukan salahmu. Kamu sudah telepon polisi? Belum. Saya takut memprovokasi para penculik. Mereka mungkin membunuh adik saya. Pertimbanganmu bagus sekali. Ayah, adik perempuanku diculik, bukan saya. Meskipun kita selalu punya perbedaan, tapi itu selalu tentang masalah, bukan pribadi. Penculikannya sama sekali tidak ada gunanya bagiku. Chen Sen, kan? Putrimu bersamaku. Apa permintaanmu? Datang ke pelabuhan Jinggang besok jam 9 malam untuk menebusnya. Aku hanya akan menemui Shikian. Baik, aku akan mengantarnya. Jadi, kamu? Gimana kamu tahu itu aku? 3 tahun lalu, setelah ibuku meninggal, kamu menemaniku ke lokasi kecelakaan mobil. Di sana, aku melihat anak buah Chen Guanlan mengikutiku sepanjang jalan. Tatapan matamu singkat, tapi aku tetap melihatnya. Begitu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Lagi pula, kamu selama ini di sisiku selama 15 tahun. Kenapa? Kamu memilih waktu ini untuk menculikku. Apa sebenarnya? Itu Shikian. Terus, kenapa kamu bersekongkol dengan Chen Guanlan? 15 tahun. Itu saat Bibi Feng membawaku dari panti asuhan untuk berada di sisimu. Awalnya aku bersyukur dan merasa cukup. Dulu aku pikir bahwa berada di sisimu seperti ini sudah cukup baik. Tapi dengan latar belakangku, ingin memiliki kamu, apa hakku? Jadi kamu bersekongkol dengan Chen Guanlan untuk menyakitiku? Bukan. Aku mendekatinya. Aku ingin naik derajat. Hanya dengan cara ini, aku bisa memilikimu dengan martabat. Dengan martabat? Apa hakmu untuk bilang 4 kata itu? Katakan padaku, kematian ibuku. Apa hubungannya denganmu dan Chen Guanlan? Wen Renjing, jadi, kamu? Sepertinya kamu tidak terkejut sama sekali bahwa akulah yang menculiknya, sama sekali tidak. Aku terikat. Hati-hati dengan Wen Renjing. Hati-hati dengan Wen Renjing. Dia baru beberapa bulan, yang selalu di sisimu, itu aku. Sejujurnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar membencimu. Lakukan. Lepaskan aku. Shikian, kamu nggak mau selamatkan dia. Berlututlah di atas pecahan kaca, langkah demi langkah. Berlututlah mendekatiku. Wen Renjing, dia dan aku hanya bersekongkol kami. Chen Dongzi, untuk mengungkap kebenaran tentang kematian ibu dengan cara tidak bermoral atau intrik. Selama ini, kamu sudah berusaha begitu keras. Jadi, jangan lembek hati. Wah, nggak nyangka. Kamu cukup romantis. Kamu gila?
Sekian. Sekian. Bertahanlah sedikit lagi. Bertahanlah sedikit lagi. Dan kita bisa selamatkan Dongzi. Sekarang bisakah kau lepaskan dia? Sekian. Sekian. Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa merekayasanya sebagai adegan bunuh dirimu sendiri. Menurutmu, aku akan bertarung tanpa persiapan? Dongzi, aku juga punya pertanyaan untukmu. Dalam 15 tahun ini, bahkan untuk 1 detik pun, pernahkah kau punya perasaan padaku? Tidak pernah. Kematian ibuku. Apakah itu skema yang kau dan Chen Guanlan rencanakan? Kau tidak akan pernah tahu jawaban dari pertanyaan itu. Seperti yang kau katakan. Pemenang adalah raja, yang kalah adalah perampok. Jika aku kalah, aku terima. Sakit. Aku akan pelan-pelan. Ibu dulu bilang. Kalau sakit, tiup aja, nggak sakit lagi. Aku khawatir kamu sendirian. Dan mimpi buruk di malam hari. Kamu lagi di masa butuh seseorang di sampingmu. Kenapa kamu mempertaruhkan semuanya untuk datang menyelamatkanku? Karena aku suka sama kamu. Aku sudah bilang sebelumnya. Kamu harus percaya padaku, kamu juga melakukannya, makanya, kamu kirim pesan itu dan bagikan lokasimu. Kamu melakukannya dengan baik. Terima kasih sudah percaya padaku. Jadi kamu pikir kamu bisa berlutut di atas kaca? Kamu tahu nggak kata dokter kalau kita datang terlambat kakimu akan menderita kerusakan permanen yang tak bisa kembali. Aku benar-benar bersyukur, kamu mengirimiku pesan itu. Jadi tentu saja aku akan pergi. Kamu dengar nggak sih apa yang aku bilang? Aku dengar kok kedua telingaku dengar kamu lagi marah. Pemandangan langka tentu saja harus kuabadikan. Terima kasih sudah percaya padaku, Dongzi. Dan terima kasih juga, karena tidak mengecewakan kepercayaanku. Guanlan minum segelas susu ini dan istirahatlah lebih awal. Ada apa, Guanlan? Aku lagi nggak mood. Bajingan. Ternyata Wen Renjing. Feng Ling, anak yang dulu kamu sponsori. Sudah mengkhianatimu juga. Tolong cek Chen Guanlan semua log panggilan dan pergerakannya akhir-akhir ini. Tidur lagi dulu. Aku pergi beli iga. Buat bikin sup untukmu. Yifeng, kok kamu di sini? Bukankah ku bilang, kita nggak boleh ketemu sini? Azao. 7 tahun lalu. Pelaku yang membuat kakakmu diperdagangkan, mungkin targetmu,
Chen Dongzi. Awalnya, kami hanya tahu, perdagangan itu terkait keluarga Chen, tapi, kemarin aku dapat bukti baru. Anting bernoda darah ini. Aku minta DNA-nya dicocokkan. Dan ternyata, cocok dengan DNA Chen Dongzi. Sempurna. Aku suka semua tentang musim dingin. Aku dulu juga punya sepasang anting kepingan salju. Tapi sayangnya, ada kecelakaan. Dan aku kehilangan satu. Itu pemberian ibuku. Sepasang anting yang tak ada duanya. Jadi yang dia sebut, anting salju, yang ini. Bukan. Berdasarkan anting ini saja. Kita nggak bisa yakin, bahwa dalangnya adalah Chen Dongzi. Azau, kamu masih ingat, waktu terakhir kita lihat Yuting, adegan itu? Yuting. Ini salahku tidak melindungimu. Setiap detik dari 7 tahun ini. Aku tak berani melupakan kematian tragis Yuting. Aku menemukan pria berparut itu. Dia bilang Chen Dongzi adalah dalang di balik semua ini. Apa? Besok hari apa? Kamu belum lupa kan? Hari peringatan kematian ibu. Pulanglah sekarang. Aku mau bilang sesuatu. Sekarang. Ya, sekarang. Tujuh tahun lalu, Chen Dongzi mengalami kecelakaan mobil dan kehilangan penglihatannya di kedua matanya. Dia memerintahkan mereka untuk mencari kornea lalu menyuruh Chen Guanlan mendonorkannya padanya melalui rumah sakit. Dengan begitu, Chen Dongzi akan terbebas sepenuhnya dari kecurigaan dan informasi yang kuterima. Hanya akan mengarah ke sindikat perdagangan manusia dan Chen Guanlan. Kamu sebaiknya pulang sekarang, Chen Dongzi mengirim pesan. Dia perlu pergi ke rumah tua, tapi aku pikir dia akan segera kembali. Aku antar kamu keluar. Azau, kamu benar-benar belum jatuh cinta pada Chen Dongzi, kan? Hanya target untuk ditaklukkan. Masa aku benar-benar jatuh cinta padanya? Kamu duluan aja. Dongzi, bukankah kamu? Salahku. Tadinya aku berencana membuatkanmu sup sebelum pergi. Salah waktu. Kan? Xie Zhao. Apa yang aku lakukan? Hingga menjadi orang yang harus kau kejar? Apa maksudmu? Namaku Xie Zhao. Aku kakak dari pemilik kornea matamu. Namanya Xie Yuting. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Enggak tahu kenapa antingmu berada di bawah tempat tidur adikku? Atau enggak tahu kalau darah di antingmu cocok dengan darah adikku? Anting apa? Anting kepingan salju itu pemberian ibumu. Feng Ling, anting kepingan salju. Anting itu aku sendiri nggak tahu hilang di mana. Penjelasan yang lemah dan tidak meyakinkan, Chen Dongzi. Aku tak akan menjebloskanmu ke penjara sekarang. Karena aku belum mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa kau dalangnya. Kalau setelah kau dapatkan buktinya, kau akan panggil polisi untuk menangkapku. Begitu? Ya? Kau bilang kau suka padaku. Bohong. Begitu? Ya? Apa yang nyata? Menipumu. Itu benar. Xie Zhao. Aku secara alami peka dan curiga aku sudah memberimu semua kepercayaan, sedikit kepercayaan yang kumiliki. Dan yang kudapat sebagai balasannya, hanyalah situasi konyol ini.
Aku mengakuinya. Kau curiga aku dalang di balik jaringan perdagangan manusia. Kau boleh bawa bukti dan polisi untuk menangkapku. Kalau tidak seumur hidupku, proyek apapun yang kau ikuti, Chen akan hancurkan tanpa ampun. Kamu bilang suka aku? Bohong. Masa begitu? Iya. Kenapa kamu nggak coba percaya aku? Apa yang nyata? Menipumu. Benar. Yifeng, ada apa? Azao benar-benar salah. Barusan waktu aku keluar, aku dapat berita kecelakaan mobil Scarface. Jadi aku pergi ke rumah sakit menemuinya. Dia seperti kesurupan. Dia bilang otak di balik jaringan perdagangan manusia, bukan Chen Dongzi. Tapi dia juga nggak lihat siapa. Cuma tahu itu laki-laki. Di punggung tangan kirinya ada bekas luka bulan sabit. Lupakan pengawalmu. Semuanya sudah kusuruh pergi. Dari mana aku mulai cerita, supaya lebih baik? Dari saat aku tahu aku bukan anakmu. Kapan kamu tahu? Dari hari kamu menikahinya. 20 tahun ini, aku merendahkan diri, aku menahan segala hinaan. 20 tahun ini. Apa aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Di permukaan, kamu baik padaku, akan mau mempercayakan segalanya padaku. Tapi kenyataannya, semua ini hanyalah batu loncatan untuk melatih Chen Dongzi sebagai batu loncatan. Semua ini hanyalah batu loncatan yang kau gunakan untuk membina Chen Dongzi sebagai papan loncatan. Hari ini adalah hari peringatan bunuh diri ibuku. Tapi kau mungkin hanya ingat besok adalah hari kematian Feng Ling, kedua istri meninggal secara tidak wajar. Cukup. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Dia bunuh diri karena masih mencari alasan. Ibuku bunuh diri karena kau jatuh cinta pada selingkuhanmu itu, Feng Ling. Jadi aku bertahun-tahun merencanakannya dan akhirnya dapat kesempatan. 7 tahun lalu, Feng Ling membawa Chen Dongzi pergi untuk melukis pemandangan. Aku menyuruh seseorang merusak mobil mereka. Benar saja. Mobilnya kecelakaan dan mereka berdua tewas. kau monster. Monster. Terima kasih atas pujiannya. Tidak mudah bersekongkol begitu keras hanya untuk menyenangkanmu. Dari jaringan perdagangan manusia di bawah aku menemukan sepasang kornea segar. Dari seorang mahasiswi, dan memberikannya kepada adikku tersayang, dan aku meninggalkan antingnya. Di TKP setelah ditemukan, dia pasti akan terlibat. Dongzi, saya adalah pengacara pribadi yang bertanggung jawab atas wasiat Bapak Chen. Kamu harus pulang sekarang juga. Bapak Chen meninggal karena serangan jantung mendadak, dan Dewan baru saja menerima kabar bahwa obat anti kanker yang disebut-sebut itu palsu. Bahkan Shikian juga palsu. Dia cuma mahasiswa yang pernah dibiayai oleh Shi Wanshan. Saya mengerti. Xie Zhao, kamu yang membuat semuanya sampai begini. Aku tak maafkan. Chen Group telah mengembangkan kendaraan energi baru lainnya yang akan diluncurkan bulan ini. Dalam wawancara dengan media, Presiden Chen dengan jujur mengakui bahwa selama 3 tahun terakhir, dia tidak pernah menyerah mencari adik kandung perempuannya, Chen Dongzi. Dia juga mengeluarkan hadiah pencarian orang hilang hingga 20 juta kepada publik. Xie Zhao. Orang kami melacaknya ke Chen Guanlan, dan jejaknya kembali buntu. Kenapa setiap kali selama 3 tahun ini jejak perdagangan manusia sampai padanya, selalu buntu?
Kita istirahat dulu. Kalau kita kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki, dia akan cepat melacak kembali dan tahu kalau akulah yang memburunya. Kamu masih mencari Chen Dongzi. Misalnya? Gimana kalau? Tidak, gak. Sampai kamu lihat mayatnya. Semua yang kau pikirkan itu sia-sia. Xie Zhao. Sadarlah, aku tahu betul bagaimana 3 tahun ini kau lalui. Hentikan. Kau pernah bilang, Chen Dongzi hanya batu loncatanmu untuk misi, Azao. Lihat dirimu sekarang. Kecuali saat kau di pengadilan. Membela para korban, kau hampir tidak seperti dirimu. Mana Azao yang dulu? Ku bilang hentikan. Karier hukum yang kau tinggalkan untuk menyamar sebagai Shikian. Kau akhirnya menghidupkannya dengan susah payah. Setelah kita melacak jaringan perdagangan manusia, ayo kita tinggalkan masa lalu. Oke? Aku sudah memberimu semua kepercayaanku, kepercayaan kecil yang kumiliki dan balasan yang kuterima hanyalah situasi konyol ini. Tidak apa-apa. Jangan. Aku mengakuinya seumur hidupku. Proyek apapun yang kamu ikuti, Chen akan menghancurkannya tanpa ampun. Jangan. Permisi. Dongzi. Sekarang, halusinasiku pun tentangmu. Apakah makanan di sini benar-benar seenak itu? Rasanya enak banget, lain kali kita makan bareng, ya. Siapa kamu? Menjauhlah, jangan dekati dia. Minggir. Dongzi. Siapa kamu? Dongzi. Akulah. Aku Xie Zhao. Maaf, aku nggak kenal kamu. Dongzi, aku tahu kamu benci aku. Apakah ini alasan kamu menghilang tanpa jejak selama 3 tahun? Kamu ngomong apa sih? 3 tahun ini. Kamu di mana saja? 3 tahun lalu aku mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Aku lupa banyak orang. Kamu kenal aku? Aku adalah Dongzi. Wen Renjing. Tadi aku penasaran siapa itu. Oh, ternyata pengacara Xie yang hebat. Kamu masih hidup? Apa yang kau lakukan pada Dongzi? Bukan urusanmu. Dongzi, ayo ikut aku. Aku harus bicara dengan Dongzi. Wen Renjing? Siapa dia?
Kembali bersamaku. Ini urusan aku dan Dongzi. Tapi Wen Renjing, beraninya kau muncul di sisi Dongzi. Dongzi, kau kehilangan ingatan Wen Renjing bukan orang baik. Dongzi, kau barusan tanya padaku siapa dia. Sekarang akan kuberitahu. Dialah yang menyebabkan kecelakaan mobil dan amnesia 3 tahun lalu. Apa aku salah? Selama 3 tahun, Dongzi amnesia. Akulah yang merawatnya, sekarang kami sangat bahagia. Kau pasti punya maksud tersembunyi. Benarkah begitu, Dongzi? Menurutmu bagaimana? Jangan ngobrol sama orang yang gak penting, ayo. Dongzi, masih hidup. Apa? Tapi, Wen Renjing juga masih hidup. Wen Renjing? Mereka berdua. Ada apa dengan mereka? Dongzi kehilangan ingatan. Selama 3 tahun ini, dia bersama Wen Renjing tinggal bersama. Wen Renjing pasti telah menipunya. Kalau tidak, dengan kepribadian Dongzi, bagaimana mungkin dia bisa hidup damai dengannya? Siapa kamu? Menjauhlah, jangan mendekatinya. Minggir. Dongzi? Karena Chen Dongzi masih hidup dan selama ini bersama Wen Renjing. Lalu kenapa Chen Guanlan menawarkan hadiah besar di berita untuk mencari adiknya? Yi Feng, tolong aku. Baik. Ada apa, Dongzi? Wen Renjing? Siapa orang tadi? Dialah yang menabrakmu dengan mobilnya 3 tahun lalu, pelaku yang menyebabkanmu kehilangan ingatan. Orang seperti itu. Ternyata seorang pengacara terkenal. Pria ini kejam hatinya, 3 tahun lalu, demi keuntungan, dia sengaja mendekatimu. Berusaha membuatmu jatuh cinta padanya. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Ya, tapi kemudian, kerabatmu meninggal satu persatu, bisnis keluarga, jatuh terpuruk. Dia melihat tidak ada untungnya. Jadi dia meninggalkanmu. Dongzi, kau bahkan menemuinya saat itu, khawatir kau menghalangi kencannya dengan pacar baru, dia memilih menabrakmu dengan mobilnya. Untungnya, aku tahu tepat waktu. Aku menyelamatkanmu, jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Iblis seperti itu. Kita harus melaporkannya. Agar tidak ada korban lagi. Dongzi. Dongzi. Sudahlah, kita akhirnya menemukan kehidupan damai ini. Aku nggak mau kamu jalani kehidupan yang penuh gejolak dan menakutkan itu lagi karena dia. Wen Renjing, kamu baik banget sama aku. Dongzi. Janji sama aku. Kita hidup baik-baik ya. Jangan cari setan itu lagi. Oke? Baik. Aku janji. Xie Zhao, bagaimana kamu bisa yakin Chen Dongzi ada di dalam? Aku dulu ceroboh. Aku selalu kira Wen Renjing udah mati. Aku lupa cek properti atas namanya. Dia punya 3 villa di Jinghai, yang ini paling dekat dengan laut. Dongzi paling suka laut. Telepon. Halo, Pak Chen. Saya sudah menemukan adik Anda, keberadaan Chen Dongzi. Dia di Villa Guanhai. Hadiah 2 juta untuk pencarian orang hilang ini beneran, kan? Kalau Anda tidak menepati janji, saya akan ke wartawan besok. Wen Renjing, datang ke tempat biasa? Sudah keluar.
Wen Renjing sudah bilang ke aku seluruh ceritanya. Jadi, kamu masih mau tetap di sisinya? 3 tahun lalu, aku kecelakaan mobil. Dia menyelamatkanku. Dia bilang dulu dia asistenku. Setelah keluargaku bermasalah, dia satu-satunya yang tersisa. Kamu tanya kenapa aku mau tetap di sisinya. Enggak, bukan begitu. Wen Renjing bohong padamu. Wen Renjing bilang, 3 tahun lalu, kamu sengaja mendekatiku, membuatku jatuh cinta padamu. Lalu mengkhianatiku. Begitu ya? Memang begitu? Jadi dia tidak bohong padaku. Aku harus kembali. Lepaskan aku. Dongzi, aku akan membuatmu tahu kebenaran. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ini penculikan. Dongzi tenang. Biarkan aku ganti sepatumu. Jangan sentuh aku. Wen Renjing bersamamu. Pasti punya niat buruk. Kenapa aku harus percaya padamu? Biar aku tanya ini. Dalam 3 tahun ini, apa kamu pernah meninggalkan Jinggang sekalipun? Wen Renjing bukan orang seperti itu. Dongzi, pikirkan lagi. Hari itu di toko kue, aku lihat banyak orang mengawasimu. Masalah ini mungkin kamu tidak tahu, kan? Beneran? Tapi apa ini ada hubungannya denganmu? Dan siapa kamu? 3 tahun ini. Aku bersamanya, dan aku sangat bahagia. Aku ambilkan segelas air. Selama 3 tahun sejak Dongzi kehilangan ingatannya, akulah yang merawatnya. Kita sangat bahagia. Jangan ngobrol dengan orang yang gak penting. Ayo. Lalu kamu siapa sih? 3 tahun ini aku bersamanya, dan aku sangat bahagia. Dongzi, aku harus bagaimana denganmu? Dongzi, minum segelas air hangat. Panas banget. Aku ambilkan yang lain. Dingin banget. Aku ganti lagi. Sudah Xie Zhao. Aku nggak akan percaya sepatah kata pun darimu. Ini penculikan. Aku bilang, lepaskan aku sekarang atau aku akan telepon polisi. Aku sendiri yang mencari ini. Aku sendiri yang mencari ini. Aku sendiri yang mencari ini. Katakan apapun yang kamu mau. Demi keselamatanmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ngapain? Aku sudah menyiapkan kamar untukmu itu di lantai atas. Lepaskan aku. Presiden grup Chen Guanlan, kemarin pergi ke Jinggang untuk inspeksi. Xie Zhao, kamu benar juga. Chen Guanlan sudah tahu dari awal bahwa adiknya ada di tangan Wen Renjing. Hadiah pencarian orang hilang, yang konon hanya kedok belaka. Yang dipajang untuk para pemegang saham. Aku tidak tahu kesepakatan apa yang dicapai Chen Guanlan dan Wen Renjing, tapi orang yang paling ingin Dongzi hilang tidak lain adalah Chen Guanlan. Coba lihat, orang yang seharusnya hilang, malah keberadaannya diketahui, dan bahkan meneleponnya minta uang. Chen Guanlan pasti marah besar sekarang.
Besok Wen Renjing dan Chen Guanlan pasti akan bertemu lagi. Aku akan membawa Dongzi. Biar dia tahu bahwa dia tidak boleh dan tidak bisa dikurung dalam 4 dinding. Xie Zhao, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Dongzi, Wen Renjing membohongimu. Kamu adalah putri sulung grup Chen. Kamu punya kakak laki-laki di atasmu. Kamu akan segera tahu. Kita seharusnya memanfaatkan cedera kecelakaan mobil Chen Dongzi untuk merekayasa adegan kematian akibat kecelakaan. Kita seharusnya memanfaatkan cedera kecelakaan mobil Chen Dongzi untuk membuatnya tampak seperti kematian karena kecelakaan. Kau yang bilang padaku dia amnesia, jadi aku lepaskan dia. Sekarang, coba lihat keberadaannya sudah terungkap ke publik. Kalau ini bocor, pada rapat pemegang saham 2 bulan lagi, bagaimana kau mengharapkan aku menghadapi dewan serta membereskan semuanya? Dulu, Dongzi menghilang selama 3 tahun, dan Bapak masih belum bisa mengambil alih grup. Itu salah Bapak sendiri. Maksudmu dengan itu apa? Dulu saat kau menculik Dongzi, aku menyuruh seseorang menukar peluru di pistolmu, aku menyelamatkanmu. Sekarang kau mengejekku? Pak Chen, Bapak terlalu banyak berpikir. Bukan itu maksud saya sama sekali. Kau berjanji padaku bahwa Chen Dongzi tidak akan pernah menjadi ancaman apapun bagiku, dan dia tidak akan pernah muncul kembali di hadapan dunia. Itulah mengapa aku setuju untuk membiarkanmu membawanya pergi jauh. Jika tidak, sekarang di sisinya, tidak akan ada tempat bagimu. Lagi pula, sudah 3 tahun, dan kau masih belum bisa mendapatkan hatinya, kan? Sekarang Xie Zhao telah menemukan Dongzi. Dia mungkin yang membocorkan informasi itu. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh dia juga. Aku akan mengawasi Dongzi dengan ketat. Soal Xie Zhao, jika Bapak bisa menanganinya, lakukan sesuka Bapak. Jika Dongzi masih tidak bisa belajar untuk tetap di tempatnya, maka aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Idiot. Dongzi, apa kau percaya padaku sekarang? Selama 3 tahun terakhir ini, semuanya bohong. Bisakah aku bisa percaya padamu? Aku harus merekam ini. Terima kasih sudah percaya padaku. Jika mari. Aku sudah memberikan semua kepercayaan yang tersisa. Dongzi, aku gak akan mengecewakanmu lagi. Hari ini, Chen Group CEO Chen Guanlan mengumumkan bahwa pada rapat pemegang saham 2 bulan lagi, dia akan menjabat sebagai ketua. Orang ini adalah Chen Guanlan. Dialah yang mengambil semuanya darimu. Dalam 2 bulan, begitu dia menjadi ketua, gak ada yang bisa dilakukan untuk membalikan keadaan. Wen Renjing sudah mengawasimu selama 3 tahun terakhir. Kembali ke sana malah lebih parah. Dongzi, kita cuma punya 2 bulan. Chen Dongzi dibawa pergi oleh Xie Zhao. Kalau dihitung waktunya, kamu seharusnya sudah datang menemuiku sekarang. Silakan duduk. Dongzi gak boleh jatuh ke tangan Xie Zhao. Aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaannya. Aku gak bisa biarkan 3 tahun ini sia-sia. Wen Renjing, kamu memang punya selera humor kok. Dulu, saat aku menyuruhmu membunuh mereka semua sekaligus, kamu memilih untuk menyelamatkan Chen Dongzi dan membiarkannya hidup. Sekarang, setelah semuanya begini, kamu datang lagi padaku, ada apa? Mau memperbaiki semuanya setelah kejadian? Chen Guanlan, aku rasa kamu salah tentang satu hal. Aku datang padamu karena aku pasti punya sesuatu yang bisa membuatmu patuh. Untuk membuatmu bekerja sama lagi denganku, kamu yang seharusnya memohon padaku. Kamu yang harusnya memohon padaku. Apa kamu pikir aku nggak tahu tentang hal yang kamu lakukan diam-diam selama ini? Secara diam-diam selama ini? Dari mana asal kornea Dongzi? Dan rekening luar negerimu, itu apa? Itu apa?
Apa? Lagi ngamuk, ya? Terlalu takut ngakuin apa yang udah kamu lakuin, karena aku berani ngomong terang-terangan, artinya aku punya bukti yang memberatkanmu. Kalau kamu nggak mau kerja sama, nggak apa-apa. Aku tetap punya buktimu. Katakan, kamu mau apa? Ini adalah Chen Guanlan. Dialah yang mengambil semuanya darimu. 2 bulan lagi, setelah dia jadi ketua, tidak ada yang bisa dilakukan untuk membalikan keadaan, jadi kita harus siap-siap dari sekarang. Di rapat pemegang saham 2 bulan lagi, kita harus menggagalkan rencananya. Sepertinya Xie Zhao tidak ada di sisimu. Wen Renjing, kamu mau apa dariku? Gimana kabarmu beberapa hari ini? Kalau nggak ada yang lain, aku tutup dulu. Dongzi, aku kangen banget sama kamu. Tenang aja. Aku pasti akan mengeluarkanmu dan membawamu kembali kepadaku. Wen Renjing, selama 3 tahun ini kamu merawatku? Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Xie Zhao ngomong apa ke kamu? Wen Renjing, selama 3 tahun ini kau merawatku, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi ada beberapa hal yang harus aku cari tahu sendiri. Xie Zhao meneleponku, aku tutup dulu. Jadi, apa aku salah? Mana mungkin Chen Dongzi keluar menemuimu? Xie Zhao menjaganya ketat. Aku menyuruh seseorang berpura-pura jadi petugas pengelola properti, dan mereka tetap tidak bisa melihatnya. Jadi, rencanamu datang ke rumahku kemarin dan minta aku membantumu mengeluarkan Chen Dongzi itu gagal. Maka kau tidak bisa menyalahkanku. Adik perempuanku ini, sejak kecil sudah sangat waspada. Bahkan jika dia kehilangan ingatan, begitu dia curiga pada seseorang, dia akan mulai waspada, entah terhadapku atau terhadapmu. Tidak masalah. Karena kita sudah sampai sejauh ini, bahkan jika ini jalan buntu bagiku dan Dongzi, Xie Zhao juga tidak akan mudah. Sedangkan Anda, Pak Chen, jangan kira Anda bisa berurusan dengan saya. Lagi pula, bukti-bukti milik Anda itu, Anda bahkan tidak tahu di mana letaknya. Kalau begitu kita lihat saja, siapa yang akan menang. Chen Dongzi, Xie Zhao. Bagaimanapun kalian mau bermain, aku siap. Aku Chen Dongzi. Namaku Chen Dongzi. Bagaimana kabar kalian semua selama 3 tahun ini? Bagaimana kabar kalian semua selama 3 tahun ini? Aku sungguh minta maaf karena sudah lama meninggalkan posisiku. Sekarang aku kembali dan akan kembali ke peranku. Bersama dengan kakakku, kita akan mengelola Chen dengan baik. Dan tidak mengecewakan ayah kita yang telah tiada. Tidak mengecewakan ayah kita yang telah tiada mengecewakan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Makasih. Pakai aja. Biar aku aja. Dongzi, kamu siap menghadapi medan perangmu? Tentu saja. 2 bulan terakhir ini, semua yang kau ajarkan padaku sudah kuhafal. Setiap orang di Chen dan hubungan mereka denganku sudah kuhafal. Para tamu terhormat yang hadir adalah semua anggota pendiri yang membantu ayahku mendirikan Kekaisaran Chen. Sudah 3 tahun sejak ayahku meninggal, dan adikku Dongzi hilang tanpa jejak. Kalian semua paham betul, kerajaan tidak bisa sehari tanpa pemimpin, begitu juga keluarga Chen kami. 3 tahun ini, apa yang kulakukan untuk Chen seharusnya sudah jelas bagi kalian. Guanlan adalah seseorang yang kami lihat tumbuh dewasa. Karakter dan kemampuannya tidak diragukan lagi.
Seandainya Dongzi masih di sini, kami bisa menggunakan hak suara kami. Saya mendukung Guanlan mengambil alih sebagai ketua grup Chen. Saya juga setuju. Saya juga setuju. Saya, Chen Guanlan berjanji pada kalian semua, selama saya ada, saya tak akan pernah bersikap tidak adil pada kalian. Tapi selama 3 tahun ini jenazah Dongzi belum pernah ditemukan. Seandainya Dongzi masih hidup mengingat kepribadiannya, bukankah dia pasti sudah datang mengetuk? Atau jangan-jangan kamu punya keberatan terhadap saya? Tapi, aku tak setuju. Dongzi Xie Zhao. Dongzi, Kakak ipar. Kakak? Aku kembali. Aku pulang. Kakak, selama 3 tahun aku pergi. Kakak sudah kerja keras. Semua untuk Chen. Itu tugasku. Sudah 3 tahun, melihat para tetua duduk di sini dalam keadaan sehat, membuatku sangat bahagia. Sementara itu, aku harus minta maaf. 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil yang parah, dan lama terbaring memulihkan diri. Sekarang aku sembuh total, dan memutuskan untuk kembali bersama kakakku. Mengelola Chen dengan baik. Tapi sejujurnya pada kalian semua, aku masih punya prosopagnosia, jadi aku butuh orang dekat untuk membantuku. Orang itu adalah tunanganku, Xie Zhao. Membiarkan orang luar campur tangan urusan Chen tampaknya tidak pantas. Kakak, itu bukan perkataan yang hangat. Xie Zhao akan menjadi orang yang kunikahi. Bagaimana dia bisa dianggap orang luar? Dongzi ada benarnya. Membiarkan tunanganmu membantumu mungkin pilihan terbaik. Aku sangat senang kamu kembali. Wen Renjing yang gak berguna. Dia baru menemuiku setelah meninggalkan Jinggang. Ngapain berdiri di situ? Sini, sini, sini. Sejak aku menikahimu, nggak ada satupun hal baik yang menimpaku. Malam ini, suruh Chen Dongzi pulang ke rumah keluarga Chen untuk makan malam. Aku mau lihat gimana wanita amnesia ini pura-pura. Adikku, di mana kamu selama ini memulihkan diri? Luar negeri. Tapi aku udah cek catatan masuk dan keluar. Dan gak ada info tentang adikku yang keluar negeri. Pak Chen, apa perlu saya mengajari Anda tentang hukum? Hanya otoritas peradilan atau pengacara yang menangani kasus. Jika tidak, warga lain tidak berhak melihat catatan masuk dan keluar orang lain. Dan dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Pengacara Xie. Zaman memang sudah berubah. Pak Chen memuji saya. Dongzi, hampir ulang tahun pernikahan kakakmu dan aku. Waktu cepat banget. Kami sudah menikah selama 7 tahun. Kamu dulu jadi pengiring pengantin. Kakak, salah. Waktu itu, aku di luar negeri, urusan bisnis, aku nggak bisa pulang, aku nggak hadir sama sekali di pernikahan kakakmu, jadi kok bisa aku jadi pengiring pengantinmu? Aku mau ke toilet. Makan pelan-pelan. Kak, mau kemana? Nona mau kemana? Apa? Aku kesini mau lihat tempat ayahku pernah tinggal. Itu nggak boleh sih? Tidak, Presiden Chen memerintahkan.
Ruangan ini tidak boleh dimasuki siapapun. Kamu bikin susah aku. Bulan kamu menikah dengan suamimu? Aku suruh butler kasih kamu 5 kali gaji biasamu. Nona? Saya tidak tahu itu Nona. Boleh masuk sekarang? Kakak ipar. Aku akan datang menemuimu lagi lain kali. Pulang sekarang. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Tadi malam, saat kau keluar dari rumah tua keluarga Chen, kau tampak agak sedih lagi, jadi aku pikir akan mengajakmu jalan-jalan. Terima kasih. Xie Zhao. Dongzi, yang paling gak kubutuhkan adalah kau berterima kasih padaku. Sudah kubilang, kita dulu sangat saling mencintai. Kau mengerti? Aku? Kau mau keluar denganku saja. Sudah lebih dari cukup bagiku. Selama kau mau, aku bisa pergi kemanapun bersamamu. Kupikir di kehidupan ini, aku takkan pernah bertemu lagi denganmu. Kau kembali. Asalkan kau bahagia. Tapi syukurlah, surga memberiku kesempatan kedua. Saat kau di sisiku, kau tak pernah menunjukkan senyuman seperti itu. Bukannya kamu bilang mau beli es krim? Kok cepat banget baliknya? Kenapa kamu? Kok tahu aku di sini? Sekarang kamu bahkan gak tahan lihat aku, ya? Mau apa kamu? Xie Zhao sebentar lagi balik. Xie Zhao, aneh sih, sebenarnya. Dulu aku selalu mengikutimu. Kupikir aku cuma perlu terus ngikutin kamu aja. Diam-diam, selalu. Diam-diam ngawasin kamu. Tapi setelah lihat kamu sama Xie Zhao bersama, aku mulai mikir, kenapa yang di sampingmu, bukan aku? Apa yang Xie Zhao punya yang aku nggak punya? Dongzi, aku tumbuh besar bareng kamu dari kecil. Aku ngebantuin PR kamu, waktu kamu jelek nilainya, aku yang tanda tangan. Bahkan waktu pertama kali kamu haid, aku yang beliin pembalut. Jadi Xie Zhao punya hak apa? Nggak ada gunanya, bilang semua ini sekarang. Aku tanya kamu, dia punya hak apa? Apa karena aku kurang baik? Dongzi, aku salah apa? Bilang, aku bakal berubah. Kalau kamu mau, aku lakuin sekarang juga. Wen Ranjing, lepasin aku. Apa karena keluargaku nggak mampu, tapi demi kamu? Aku udah berusaha maksimal selama ini. Apa gunanya bilang gini sekarang? Aku nggak punya ingatan masa lalu, aku udah nggak ingat lagi, seberapa banyak pun kamu bilang, nggak akan ngaruh ke aku. Wen Ranjing, lepasin aku. Dan, lepaskan dirimu juga. Dongzi. Baik. Aku lepasin kamu. Dongzi, mulai sekarang, aku nggak akan cari kamu lagi, dan aku nggak akan kasih keringanan. Buat kamu atau Xie Zhao, jaga dirimu baik-baik. Xie Zhao, kenapa setiap kali pintu kamarmu terkunci? Karena di dalamnya ada rahasia yang paling tak terkatakan, mau lihat?
Semua versi diriku yang dulu. Ya, ini semua versi dirimu yang dulu. Kamu yang bekerja, kamu yang tidur, kamu yang bahagia, kamu yang makan. Tapi kamu nggak tahu semua itu. Dongzi, aku tahu ini mungkin mendadak buat kamu. Tapi aku nggak mau menunggu sedetik pun lagi. Aku mau menikahimu. Maafkan aku, Dongzi. Pada titik ini, aku nggak mau mengambil risiko apapun. Kehilanganmu. Kita dulu sangat saling mencintai. Cinta yang berujung pada pernikahan. Begitu? Ya. Cinta yang berujung pada pernikahan. Oke. Serius? Bisa kamu ulangi? Beberapa bulan terakhir, kamu selalu di sisiku, merawatku, menyayangiku, aku tahu semua itu. Cincin berlian ini. Aku membelinya 3 tahun lalu. Aku nggak pernah punya kesempatan memasangkannya padamu. Dongzi, aku nggak sabar ketemu kamu, dalam gaun pengantinmu untukku. Kamu harus mengadakan pesta pernikahan megah untukku. Tentu saja. Di sini, sekarang putri sulung grup Chen kembali dengan kekuatan, mengumumkan pertunangannya dengan Xie Zhao, pengacara ternama jinggang pasangan sempurna ini. Apa dampaknya bagi grup Chen? Kita lihat saja nanti. Wen, Renjing, ini perbuatanmu. Pernikahan ini tak bisa terjadi. Chen Guanlan, kamu bajingan. Kamu binatang. Aku takkan lepaskanmu. Kenapa kamu? Pernikahan hari ini adalah yang paling spesial dalam karier saya sebagai pembawa acara. Pasangan pengantin baru bilang kepada saya kalau hari ini mereka akan memberikan untuk semua orang kejutan spesial. Trik yang menjijikkan. Pengantin pria, hadiah dari pengantin wanita sudah siap untukmu. Apakah kamu siap menerima kejutan ini? Kamu menyiapkan kejutan untukku? Tentu saja. Kamu sudah berbuat begitu banyak untukku, aku ingin memberimu pernikahan yang tak akan pernah kamu lupakan. Baiklah, para tamu pengantin wanita bilang dia akan menunjukkan ke pengantin pria sebuah video yang luar biasa. Kamu harus suka pasti. Xie Zhao. Silakan tonton. Kalimat terakhir. Sejak 7 tahun yang lalu, aku menyuap pelayan yang memberimu ramuan setiap hari, di setiap mangkuk ramuan yang dia berikan padamu. Ada obat yang membuat jantungmu semakin lemah dan lemah. Xie Zhao. Hadiah yang aku siapkan untukmu. Kamu suka? Chen Dongzi. Kapan kamu pulih ingatanmu? Dari awal sekali. Aku nggak pernah kehilangan ingatan. Memanfaatkan cedera kecelakaan mobilnya. Langsung aja. Wen Renjing, jangan lupa siapa yang membantumu menutupi penculikan Chen Dongzi. Chen Dongzi, kamu sadar? Siapa kamu?
Matikan sekarang aku. Di dalam kalungku ini ada bukti jaringan perdagangan manusia milik Chen Guanlan. Mustahil siapa pelakunya? Akulah, aku. Sejak aku menikahimu, sudah 7 tahun. Saat hatimu senang, hariku lebih mudah. Tapi saat hatimu buruk, kau pukul aku sampai babak belur. Karena siksaanmu, aku tak bisa punya anak. Kau? Kapan kalian berdua bekerja sama? Kenapa kau? Kakak ipar. Setelah bertahun-tahun dipukuli Chen Guanlan, apa kau tidak ingin melawan? Aku tahu kau beri obat ke susu Chen Guanlan tiap malam. Kau taruh obat di susu Chen Guanlan setiap malam. Tapi apa kau pikir? Itu solusi jangka panjang? Selama ini, kau pura-pura. Jadi, aktingku lumayan, kan? Tak kusangka. Ayahku curiga padamu selama ini. Dia pasang kamera pengintai di ruang kerja. Wen Renjing? Kau komplotanku, jangan pikir kau bisa lari. Dialah yang menculikku dulu. Wen Renjing? Xie Zhao. Mantan Presiden Chen Group Chen Guanlan dan mantan asisten ketua Wen Renjing telah didakwa dan ditangkap atas beberapa kejahatan, termasuk pembunuhan dan penculikan. Kakak aku baru pergi dinas beberapa hari dan kakak sudah masuk rumah sakit. Ada apa? Hanya saja bukan orang yang ingin kakak temui. Pasien di ranjang 7, ada yang ingin bertemu Bapak. Wanita bernama Chen. Iya. Tolong bilang padanya. Aku tidak mau menemuinya. Dia datang, tapi sekarang kakak tidak mau menemuinya. Tidak perlu. Dia sudah mendapatkan semua yang diinginkannya. Setelah semua yang kakak lakukan untuknya, kakak menyerah begitu saja. Antara dia dan aku. Mulai sekarang, semua hutang dan dendam sudah berakhir. Dongzi. Tanpa aku, kamu akan lebih bahagia, kan? Antara dia dan aku. Mulai sekarang, semua hutang dan dendam sudah lunas. Dongzi, aku nggak sabar melihatmu dalam gaun pengantinmu. Xie Zhao. Kamu bodoh sih? Dongzi, jangan nangis. Jangan nangis. Kamu bilang kita akan beres? Terus kenapa kamu buru-buru masuk dan terluka saat melindungiku? Bagaimana aku bisa membayar utang ini? Aku nggak mau kamu bayar. Aku cuma mau kamu bahagia. Aku bersikeras membayarnya. Dongzi, biar aku tanya kamu. Apa kamu pernah mencintaiku? Gimana kalau aku bilang? Aku enggak. Nggak apa-apa. Aku cinta kamu.
Bodoh. Aku juga cinta kamu. Itu bukan. Ketua grup Chen Dongzi. Setelah setahun di luar negeri, katanya, dia juga bekerja sama dengan polisi setempat untuk membongkar kasus jaringan perdagangan manusia. Bukankah kasus itu yang ditangani? Pengacara Xie sedang ditindaklanjuti. Bukankah sudah kubilang? Bunga yang orang lain berikan padaku kau buang saja. Kapan kamu pulang? Kenapa tidak memberitahuku? Supaya aku bisa menjemputmu. Pasie, saya datang ke sini hari ini untuk bahas kasus dengan Anda untuk lihat apa Anda mau menerimanya. Ibu Chen, silakan, kasus apa itu? Yah, saya butuh pengacara seumur hidup, apakah Anda bersedia menerimanya? Dengan satu syarat, tanpa gaji. Mungkin bahkan kasus yang mengharuskan Anda menyerahkan gaji tahunan Anda kepada saya. Cepat, bebankan padaku, kasus ini akan saya terima dengan penuh semangat, dengan sukarela dan sepenuh hati. Dalam hidupku ini aku selalu menjadi materialis yang teguh. Tapi untukmu saja aku ingin kehidupan setelah mati. Semoga semua kegelapan yang telah kita lalui. Semoga semuanya diterangi cinta.